alaihi wasallam, agar wahyu ini dijadikan bekal untuk mengingatkan umat manusia pada masa-masa berikutnya. Agar Quran itu sebagai wahyu yang terakhir atau Muhammad diutus untuk seluruh umat manusia. Yang dikatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas. Di Quran itu petunjuk bagi seluruh umat manusia, bukan hanya orang yang beriman saja. Buktinya diturunkan kepada orang-orang kafir. Kaum Nabi Muhammad itu dulu kan kafir semua, yang diturunkan mereka, bukan kita. Nah, mereka ternyata ada yang sadar, ada yang tidak. Nah, latar belakang diturunkannya surat Yasin itu demikian, bahwa masyarakat Quraisy kurang percaya nama Muhammad itu nabi. Wong ya cilik yatim melu Pak Lie, kemudian tidak pernah sekolah, tidak pernah ketemu dengan orang-orang yang pinter, kok iso jadi nabi, ramandel, bicara-bicara percaya. Maka agar Muhammad percaya, Allah menurunkanlah surat Yasin. Dan surat Yasin ini turun setelah surat Al-Jin. Keistimewaan surat Yasin itu diantaranya, kalau kita sedang sedih, punya masalah yang sulit, maka kita baca, insya Allah diberikan solusi oleh Allah. Yang kedua, sangat disukai oleh Nabi bila umatnya itu hafal surat Yasin. Pertanyaan wis hafal dulu, nah dulu mari kita hafalkan bersama-sama. Yang ketiga, bahwa surat Yasin itu akan mempermudah keluarnya roh dari kita. Kalau dibacakan dia di sebelah orang yang akan mati atau orang sekarat. Membacanya bukan setelah mati, tapi sebelum mati, akan dimudahkan tercabutnya nyawa, keluarnya nyawa dari badan kita. Kata Nabi, Iqra'u ala mautakum Yasin, bacakanlah orang yang akan mati di antara kalian dengan surat Yasin. Jadi dengan petunjuk ini, kalau dibaca setelah orangnya mati, sudah ditanam, dikubur, berarti namanya kena DO, sudah kedalu warso. Walau Pak Warso wis ra ono, tapi tetap kedalu warso. Jadi mestinya dibacakan ketika akan meninggal. Kami pernah menangi, nah ini dibacakan oleh orang. Kami pernah melihat dan menyaksikan betul-betul ada ibunya akan meninggal, tuh di sebelah kupingnya dikai HP. Sing maca Yasin tuh itu namanya kurang etis, masa orang tuanya mati dikai HP di sebelah ini bacaan Yasin. Aku kaget tuh, kalau suara maca Yasin sebelah sing maca HP ya, goro-goro, berarti dia masih menggunakan petunjuk Nabi agar ada orang akan meninggal dunia itu. Namun ini dikatakan oleh ahli hadis lemah, tapi bolehlah daripada diwacake wis mati oleh apa sebelum meninggal. Sebab ini mengingatkan bahwa kalian tuh akan menghadapi alam yang lain, namanya alam kubur. Dan itu sering dari bapak-bapak kita menyampaikan bahwa orang yang mati itu bisa berkunjung ke rumah kita. Itu adalah sangat jauh dari pemikiran, sebab alamnya sudah lain. Alamnya namanya alam barzah, alam kubur, tempat yang istimewa. Nah, menurut hadis juga malah di langit ketujuh menyaksikan surga yang akan ditempati bagi yang ahli surga. Jadi alam yang berbeda. Baiklah, ini yang perlu isi daripada kandungan daripada surat Yasin, diantaranya satu tentang keyakinan, keimanan
keimanan. Satu, bahwa hari kiamat pasti datang. Terus menyampaikan sifat-sifat Allah dan kemasudinya. Kemudian ada lagi tentang alam semesta ini adalah ada yang ngatur. Matahari, bulan, semuanya beredar sesuai dengan ketentuan Allah. Ini yang ada kisah khusus nanti mulai wadrib lahum, utusan Nabi Isa kepada yang diutus untuk berdakwah kepada kaum Intohiyah, yaitu orang-orang Sam. Dan seterusnya nanti kita lewati pada waktu kita memahaminya. Baiklah, kita baca bersama, kita ikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal Azizir Rahim. Yasin itu sebagian mengatakan dari kata ya ayyuhal insan, wahai manusia yang Muhammad. Jadi disingkat dari Yasin, insan dari sin, Yasin. Ya seperti manggil masukin lengkapnya tapi panggil khin. Ya ayyuhal insan, wahai manusia, maksudnya yang Muhammad itu, wahai Muhammad. Ya, Allah tidak pernah memanggil Nabi dengan sebutan namanya. Ya ayyuhar rasulu, ya ayyuhan nabiyyu. Sekarang Yasin, wahai manusia. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang sedang berselimut. Ya ayyuhal muddatsir. Berbeda dengan memanggil Nabi yang ya Musa, ya Ibrahim, ya Isa. Tapi kepada Nabi Muhammad tidak pernah memanggil namanya langsung. Tidak ada dalam Quran ya Muhammad, tidak ada. Tapi kadang-kadang di masyarakat malah sok manggil namanya langsung. Ya Habibi, ya Muhammad. Nah, inilah kurang etis. Jadi yang dipanggil harus pakai gelarnya atau predikatnya. Ada sebagian itu ditolak atau mereka ingkar. Muhammad itu tidak mungkin, Nabi tidak mungkin. Maka dijelaskan oleh wal Qur'anil Hakim, demi Quran yang penuh kebijakan, demi Quran yang penuh dengan hikmah, Quran yang penuh dengan petunjuk-petunjuk yang luar biasa. Innaka, sesungguhnya, jadi Allah sumpah di menyampaikan ketetapan atau keteguhan agar Nabi itu betul-betul percaya diri, dibuatkan demi Quran yang penuh dengan hikmah. Innaka, sesungguhnya kamu Muhammad, lamna mursalin, adalah tergolong dari beberapa utusan, tergolong dari beberapa mursalin, orang-orang yang diutus. Jadi karena yang diutus itu tidak hanya kamu, tapi juga nabi-nabi yang lain. Maka kamu termasuk bagian dari mereka. Kamu termasuk orang yang diutus oleh Allah, utus untuk membimbing umat manusia agar mereka mengenal kepada Tuhannya ya Allah. Ala sirati mustaqim, berada pada jalan yang benar, jalan yang lurus. Jadi kamu jangan sampai goyah atau galau kalau diejek atau direndahkan oleh orang. Kamu tuh berada di jalan yang benar. Apa yang kamu
sampaikan itu sudah benar. Dan ada ini harus dipahami dari Siratal Mustaqim, bahwa kamu benar. Maka ada petunjuk dalam surat itu ihdinas siratal mustaqim, bahwa tunjukkanlah, bimbinglah kami ke jalan yang benar, jalan yang lurus. Setiap hari, setiap saat, setiap sholat mesti minta, setiap rakaat mesti minta agar dibimbing ke jalan yang lurus. Itu diingat, jalan yang lurus itu apa? Ya Islam. Islam itu apa? Ya Quran. Tidak minta jalan yang lurus tapi ratau ngaji Quran, paham Quran, gelem memahami Al-Quran, yaitu namanya minta motor, diberikan motor tidak dipakai. Dolnek Pak. Kenapa? Dolnek. Jadi ini tahun kita dituruni, diberi bimbingan petunjuk Al-Quran, Qurannya diturunkan, diberikan, tapi tidak pernah kita sentuh. Kepada kalau putranya jenengan ke anak kita minta motor, itu pakai motor, tapi ratu dipegang. Piye kira-kira piye? Jaluk dewi, minta sendiri, setelah dikasih tidak dipakai. Coba banyak awake dhewe. Untuk Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pokoknya yang dengan kecil ya tak, jaluk dhewe diwenehi tapi ora disenggol. Jaluk mangan tapi juga sego lapo ora dipangan. Coba bayangke, ini harus belum disadari bahwa kita salah besar. Allah kadang-kadang menegur dia wajar karena diberi petunjuk tapi tidak pernah dipakai. Perlu diketahui bahwa Quran ini jelaslah Tanzilal Azizir Rahim, diturunkan oleh Allah atau dari Allah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang. Jadi diturunkannya Al-Quran itu untuk memperkokoh, memperkuat, membuat percaya diri dan sadar bahwa turunnya Al-Quran itu karena Allah sayang kepada kita, kepada umat manusia. Di Quran diturunkan sebagai wujud cinta kasih sayang Allah kepada hambanya. Ini harus. Maka ada istilah di yang lain sana cinta kasih. Cinta kasih itu rahmat. Cinta kasih bahasa Arabnya rahmat. Ya, maka dikatakan Allah dalam surat Al-Anbiya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bahwa Nabi Muhammad diutus termasuk diturunkannya Al-Quran dengan bekal Al-Quran itu sebagai wujud nyata kasih sayang Allah kepada hambanya atau seluruh alam, bahkan tidak hanya manusia, seluruh alam. Ini yang harus dipahami. Kadang sampai justru Quran disalahpahami. Quran itu untuk pedoman hidup, malah dibaca pahalanya dikirimkan wong mati. Itu namanya wong mati sudah tidak butuh. Wong mati hanya dimintakan ampun. Kita itu mintakan ampun. Kapan mintakan ampun? Coba, kapan kita disuruh mintakan ampun? Nyolatin kan mintakan ampun kan? Ya, ketika sholat doanya apa? Allahumma lahu, baru mintakan ampun. Tapi tampaknya masyarakat kita, orang kita tidak yakin terhadap institusi tata cara Nabi memintakan ampun pada mayat. Rata-rata percaya. Bukti nih, isih orang ngandel engko bengi isih nggawe acara dhewe. Berarti kan ora percaya kan? Coba dengan sendiri pengurus membuat acara gini atau upacara, wes bar upacara, sesuk ngenake upacara meneh, bengi ngenake upacara meneh. Berarti tidak percaya pada upacara yang dibuat oleh Nabi itu. Ini yang harus dimasukkan pikiran. Kenapa? Di Jogja itu tradisi sahur tanah, nggak tahu itu. Sahur tanah itu kalau habis makan. Oh, itu biasanya ada bedah bumi. Ada istilah bedah bumi, nakbar. Nah, terus dikubur, terus mulai, terus bangsaan itu diarani bedah bumi.
memang bunyi beda di ngubur kita beda bunyi. Lah wong Jawa semua pakai acara. Nanti anaknya arep padunen lemah wis dianake tedak siti. Dungke lemah nganggo acara. Hamil 4 bulan nganggo acara ngapati. 7 bulan mitoni ya toh tingkep semua pakai acara. Munggah kekap lo. Nganggo acara enggak? Pak Edi gawe omah munggah kekap itu ya ada upacara nganggo sokang donga sing bejo sing tekan dungane tapi kadang-kadang sokang donga tapi ora kaya apa-apa tanggane dhewe gratis ini adalah itulah semuanya pakai upacara dan itu sekali lagi marilah kita proporsional lalu ya karena agama itu yaitu apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad bukan dibawa oleh kiai yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Ini sering kita itu istilah apa? Mencari celah. Contohnya dikatakan Imam Syafi'i itu kan tidak suka mengirimkan pahala bacaan Imam Syafi'i. Padahal kita kan mayoritas pengikut Imam Syafi'i mencari pendapat yang lain. Wong saya Ibnu Taimiyah menyatakan sampai kok pahala. Padahal setiap hari mengatakan pengikut Imam Syafi'i terus mencari pendapat dari orang lain. Nah, ini namanya kan hanya mencari-cari saja, mencari pembenaran. Ini harus dipahami kata Imam Syafi'i, la yasilu sawabu qiraatul Quran ilal mayyit. Pahala bacaan Quran tidak sampai kepada mayit. Jalan itu, cari pendapat orang lain. Dasarnya apa? Surat An-Najm ayat 39. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Manusia hanya akan mendapat pahala atau ya ganjaran dari apa yang diusahakan ketika hidup. Itu yang digunakan dasar manusia. Jadi kita silakan mengikuti pendapat imam asal ditelusuri dasarnya apa kok pendapat itu, sehingga kita tetap berpegang pada petunjuk Nabi, yaitu petunjuknya taraktu fikum amrayni, aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara. Aku tinggalkan, aku wariskan. Namun wariskan dikira kayak benda. Aku tinggalkan pada kalian 2 perkara. Kalian tidak akan tersesat, lam tadillu intamat sebelumnya. Kalian tidak akan sesat sampai kapanpun, zaman apapun, zaman beker, selama berpegang teguh pada 2 itu. Apa itu 2 itu? Quran dan sunnahku. Nah, Quran ini sunnahku Nabi prakteknya piye. Jadi kita mengamalkan agama Quran perintah piye, terus bagaimana Nabi mempraktekkan sehingga komplit seperti itulah. Kalau kita tidak sesuai dengan praktek Nabi, berarti kita tidak percaya kepada Nabi atau ada suudun. Berarti Nabi mulai nyampaikan belum komplit. Padahal dalam surat Al-Maidah dikatakan, monggo jenengan kali dahar kalau saya ngomong diujuk, monggo Mas kalian diujuk. Dan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini ketika haji wada tahun 10 Hijrah, pada hari ini agamamu wis komplit, wis sempurna, dan nikmatku wis cukup untuk kalian, dan aku ikhlas rela Islam sebagai agamamu. Terus disempurnakan dengan idza jaa nasrullah, telah datang pertolongan Allah dan terbukanya kota Makkah, dan kemudian orang-orang manusia berbondong-bondong masuk agama Allah, agama apa? Islam.
Kalau begitu ada agama lain berarti bukan agama Allah. Itu agama imitasi buatan manusia. Maka kita berbahagialah menjadi seorang pemeluk Islam. Baiklah, kita lanjutkan. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Ulangi lagi. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Kenapa Nabi Muhammad dibekali Al-Quran? Litunzira, agar kamu gunakan untuk memberi peringatan, untuk ngelekake, untuk memberitahukan, untuk memberi bekal kauman pada komunitas, pada kaum ma'unzira yang tidak pernah diingatkan aba'uhu, nenek moyangnya. Senawang Jawa Bapak nenek moyang apa Pak Adi, nenek moyang apa? Leluhurnya. Sejak Nabi Ismail tidak ada Nabi lagi. Sedangkan di Kan'an, di Palestina itu ada Nabi, termasuk Nabi Musa, itu kan keturunan Ishak. Tapi turunan Nabi Ismail tidak ada Nabi lagi yang ada di Arab itu. Nah, maka dari itu dikatakan oleh Allah, kamu ditugasmu untuk mengingatkan kaum atau komunitas yang nenek moyangnya tidak pernah mendapatkan peringatan. Pahum ghaflun, maka jadilah mereka itu lalai. Orang ngerti apa-apa, maka diarani jahiliyah. Yang hebatnya lagi para bapak-bapak, orang Arab itu namanya kan bagus-bagus, sehingga orang mengejek Muhammad itu repot. Namanya Muhammad, anak yang orang yang terpuji. Muhammad, dapurmu terpuji kok di dapur-dapur deh. Nantilah ini sehingga sulit untuk mencari celah kejelekan Nabi Muhammad. Itu juga nama-nama lain seperti Abu Lahab. Abu Lahab itu orang-orang yang wajahnya mencorong, dua kusen, nama aslinya kan Abdul Uzza. Abdul Uzza itu hambanya berhala Abdul Uzza. Istrinya juga terkenal cantik, namanya Arwah, tapi panggilan sehari-hari karena cantiknya dipanggil Ummu Jamil, wanita istri yang sangat cantik. Tapi karena perbuatannya Abu Lahab dikatakan tabat yada, celaka karena perbuatannya, sehingga wamra'atuhu hamalat atau istrinya pun perbuatannya mendukung perjuangan suaminya untuk menentang ajaran Nabi Muhammad agar berubah pikiran, berubah dari tradisi menjadi liturgi, dari tradisi menjadi liturgi. Asalnya berdasarkan adat, kemudian diberilah turunan petunjuk dari Allah namanya wahyu. Nah, itu yang harus maka dari itu namanya Abu Jahal siapa namanya? Kan Abdul Hakam, wong sing bijaksana. Maka agar tidak memakai nama itu diberi lakop atau panggilan atau lakop namanya Abu Jahal, orang yang paling bodoh. Abu itu pemilik, Jahal itu bodoh, orang yang menjadi paling bodoh. Lalu bodoh ponakane dhewe dimusuhi. Itu jelas kan? Bilang juga namanya orang bodoh, tapi masuk ponakane aja. Alasannya wong Tuhan menyembah Tuhan 350 saja masih banyak masalah, kok disuruh nyembah Tuhan yang Tuhan ketoknya kelihatannya kan rasional lah, ketoknya ya logikanya bagus, tapi itu justru
Dikai contoh dalam ayat itu bagaimana kalau kamu punya tuan apa? Dua saja. Kabeh awake buruh tapi saumah ki ana wong 10, semua perintah semua. Kira-kira piye? Wong 10 wong perintah kalau wong siji sing perintah. Rasional mana lebih bagus, mana lebih enak mana? Diperintah wong 10, diperintah orang 1. Ya itu contohnya seperti itu. Maka dari itu Muhammad mengembalikan agar manusia itu hanya menghambakan diri kepada yang satu. Itu harus dinyatakan la ilaha illallah. Laqad haqqa qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Monggo. Haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Ulangi. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Laqad haqqa, sudah pasti haqqa berlaku al-qawlu, ketentuan atau keputusan. Sudah ada keputusan ala aksari terhadap mayoritas umat manusia. Keputusannya apa? Dipastikan mendapatkan ancaman sanksi. Bila bahum la yu'minun, maka jika mereka itu tidak beriman, sudah ada sanksinya. Orang yang tidak mau mengakui, tidak mau menerima ajaran Nabi Muhammad, tidak percaya, pasti ada sanksi. Sudah berlaku sejak dulu. Nabi-nabi dulu semua yang menentang, tidak mau menerima ajaran atau anjuran atau ancaman Nabi itu pasti akan mendapat sanksi. Hanya Nabi Muhammad setelah berdakwah melihat umatnya banyak yang ikut tapi juga ada yang tidak, maka dia minta dispensasi. Umatnya ojo nganti disiksa, jangan mensiksa sebelum mereka sadar sampai mereka menjelang mati. Nah wis gor-gor Qur'ane, maksudnya nyawa sudah sampai di tenggorokan, kok isih tetap tidak sadar, karena itu di akhirat mendapat siksa. Maka diberi kesempatan untuk tobat selama belum nyawa di tenggorokan. Itulah disebut Nabi Muhammad. Maka umat Muhammad paling aman. Ada surat An-Anfal itu selama umat Muhammad itu gelem istighfar, Allah tidak akan menurunkan siksanya. Dalam surat An-Anfal. Jadi selama kita selalu istighfar. Kapan istighfar itu? Ya suatu waktu kita merasa bahwa kita banyak salah istighfar. Maka Nabi melegalisir istighfar dengan mudah. Ketika sebelum turun surat An-Nasr, itu Nabi istighfarin bab sholat astagfirullah. Dan seketika duduk antara dua sujud Rabbi firli atau Allahumma warhamni wajibuni. Setelah dituruni surat An-Nasr, istighfarnya justru ketika rukuk dan sujud, dengan alasan merealisir perintah Allah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka bacanya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Sekali lagi, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Saat rukuk dan sujud bacaannya sama. Ketika sudah turun surat An-Nasr, yaitu beliau haji ketika berada di Mina. Itulah. Namun seandainya baca yang lain setelah subhanallah itu ya sah, karena baca itu hukumnya sunnah, yang penting gerakannya. Ya rukuknya dibenerke, sujudnya dibenerke. Dengan baca
ya bisa alhamdulillah, kalau tidak ya bahasa Jawa apa rapopo sepenting sholat. Nah sholat itu ada semacam apa itu subsidi silang ketika jamaah, sehingga semua jamaah mendapat 27 walaupun ada yang tidak sempurna sholatnya tetap mendapat 27 karena ada subsidi silang. Itulah baiknya sholat selalu jamaah. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiyya ila al-qani fahum muqmahun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiyya ila al-qani fahum muqmahun. Ulangi. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiyya ila al-qani fahum muqmahun. Inna sesungguhnya kami Allah ja'ana memasang, menjadikan, memasang fi a'naqihim di leher orang-orang Quraisy, kafir Quraisy, aghlalan beberapa belenggu, lehernya dibelenggu. Payalan dan belenggu itu sampai di janggut. Jadi maksudnya itu adalah kata sanepo, dan terusnya kiasan. Jadi karena itu tidak menerima petunjuk itu berarti dia sudah menempatkan hanya atang-atang tok. Kayak apa? Tangannya dibelenggu, tidak punya usaha, tidak ada keinginan untuk mendapatkan meraih petunjuk yang diberikan Allah lewat Nabi Muhammad SAW. Ini maksudnya jadi bukan terus dibelenggu tenan, jadi kondisinya orang-orang Quraisy, kafir Quraisy, orang musyrik itu tidak mau tahu, tidak mau menerima petunjuk, tidak mau mengambil. Nah dibelenggu kan orang mengambil, berarti tangannya dibelenggu berarti tidak mau meraih, menggapai atau menerima petunjuk itu, sehingga mereka hanya atang-atang mahfud tertelantang roh ini. Kayak istilahnya tak ada hudan, tidak ada respon positif. Itulah kondisi umat Muhammad pada waktu itu. Ini sebagai hiburan kepada Nabi Muhammad supaya tidak panik atau menjadi dadanya sesak karena ajak-ajak tidak pernah direspon positif. Coba jangan ajak-ajak diperadingi ya apa. Tidaknya itu Nabi pas sholat diberi kulit babat terus isi kemul kayak apa. Jangan belum tahu kan? Berarti enak wae dhewe. Di Nabi sampai tidak sholat itu dikemulin nganggo babat yang babat waktu pas korban ya. Ambune kayak apa saja. Nabi tidak marah. Itu pada masa belum jadi kepala negara. Nabi jadi kepala negara yang marah. Yang marah siapa? Tentaranya, polisinya kan gitu. Jadi harus melihat situasi. Tidak bisa jadikan ukuran ketika berada di Mekah, ukurannya ya tidak harus dengan bijaksana. Selanjutnya وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا وَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا وَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ.
waja'ana dan kami jadikan mimbaina zim di arah depan mereka dan sekat tameng atau penghalang tembok. Wa min khalfihim itu juga dari arah belakang juga ada tembok. Itu maksudnya mereka itu akan menerima ajaran Muhammad itu ada saja penghalangnya, bisa juga dari keluarga, bisa juga dari seperti anak Nabi Muhammad itu ikut, tidak percaya nama Zainab itu ikut suaminya ketika perang Badar, atau ditawan baru ditebus, setelah ditebus menebusnya pakai kalau Nabi Muhammad kelingan kalau niki lain pakai Bu Khadijah biar karena anakku Zainab. Ini tuh di Nabi Muhammad ajak-ajak dengan anaknya itu mantunya sendiri kan tidak beriman. Inilah hebatnya Nabi Muhammad, tidak dipaksakan orang kaya wadi bugatan baik, bukan gitu. Jadi membawa agama itu betul-betul bijak, jangan sampai nanti di belakang hari banyak terjadi orang pisah hanya karena beda agama. Kecuali kalau sebelum nikah itu boleh ditentukan. Tapi kalau sudah kadung nikah beda agama, ya biarkan saja. Kalau sudah kadung nikah itu zaman perjuangan. Tapi kalau sekarang kan kita sudah beragama dulu, ya tidak bisa jadikan ukuran. Fa'alsainahu, maka ini boleh berhenti sini membacanya, boleh berhenti ada fa'alsainahu, maka kami tutuplah mereka. Ada yang baca Ibnu Abbas itu bacanya orang fa'alsainahu, ini membuat matanya rabun, kami buat matanya sakit. Nah fa'alsainahu kami tutup mata mereka, tutup mata yang ditutup sehingga mereka tidak mau menerima ajaran Islam yang diajarkan dengan penuh kasih sayang, itu tidak mau menerima. Fahum la yusrun, maka mereka tidak bisa melihat, hatinya tidak bisa melihat kebenaran dan kebatilan, antara yang baik dengan yang jelek, malah yang baik dikatakan jelek, yang jelek dikatakan baik. Itu orang yang sudah tertutup hatinya seperti itu. Terus tidak didustai terus, malah dipuja-puja. Orang yang menyampaikan kritik malah disalahkan, pada tujuannya untuk kembali kepada aturan yang benar. Ini manusia kalau sudah tergila-gila itu disadarkan paling sulit. Tergila-gila orang ada contoh baik sih, kemudian tergila-gila kalau gadis itu dikandani panen. Kalau luwe hayu kayak anak wong juga tetap. Nah itu kalau tergila-gila tertutup hatinya, semuanya diabaikan. Kalau sudah begitu juga orang yang sudah tergila-gila dengan tradisi nenek moyang itu diarahkan untuk menuju agama itu sulitnya bukan main. Bahkan sentialala agamanya. Padahal agama itu dari Allah, dan tradisi ada itu dari manusia, tetap dikalahkan yang dari Allah. Itulah manusia kalau sudah tertutup hatinya, karena sudah nak corong, ya itu tergila-gila sebetulnya angel dikandani. Bahkan sekarang tuh orang gila jadikan acuan. Itu jelas orang gila. Nak orang nganter diskusi mesti orang nyambung. Omong orang nyambung. Mama Gufran kan gila itu. Tapi malah direkam, terus yang aneh, yang dokter Imaduddin salaman nyucuk tangannya, masya Allah. Kok jadi bodoh kan biasa saja. Seorang dokter nyucuk taruh tangannya wong edan gitu. Luar biasa itu. Sudah orang ngomong asal ngomong saja. Itulah kondisi sekarang tuh, orang gila dijadikan acuan, luar biasa. Yang jadi referensi dari orang gila malah sing referensi itu dokter, luar biasa. Nauzubillah min dzalik. Itu sekali lagi marilah kita waras dengan ngaji Quran, insya Allah hati pikiran kita menjadi waras. Dan kita senang waras maksudnya. Itu orangnya tokoh-tokoh, yaitu kiai, haji,
hanya karena cuan sampai mengorbankan agamanya, Qurannya dikorbankan untuk berkomunikasi berhubungan dengan orang-orang Yahudi. Coba bayangkan, orang Yahudi itu jelas memusuhi Allah, memusuhi Islam dan membunuh, banyak yang terbunuh, saudaranya dibunuh, kok malah kita datang untuk DP. Nah, itu kan luar biasa. Jadi ternyata mereka berjuang atas nama agama. Berjuang agama itu hanya kamu plase ketok agama jebule akhlak sikap kata kemudian malah merugikan agama. Mari kita berkomitmen bahwa tidak bisa berjalan dengan lurus kecuali dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasul. Semoga kita selalu komitmen menjadi istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mas Dedi. Hah? Mas Dedi sakit tenggorokan. Enggak, kan pasnya tadi gini-gini aku kira enggak mau. Ya emang sakit.